Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita membahas madhab Syafi'i dalam kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, dan kita masih berbicara tentang fikih taharah, tentang masalah wudu, dan inilah perjumpaan kita yang ke-10. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala ma yujzi'u 'anil wudu'. Apa saja yang mencukupi wudu. Ya, yang kalau dikerjakan ya wudu sudah tercukupi. Yang pertama kata pengarang di sini idza ghatasal mukallafu fi ma'in bi niyyatil wudu' awil ghusli sahha dzalik. Apabila seseorang yang mukallaf itu menenggelamkan, menceburkan dirinya di air, dia masuk ke dalam kolam atau bak mandi dengan niat wudu atau dengan niat mandi, maka itu sudah mencukupi. Jadi dalam madhab Syafi'i kalau orang udah mandi ke dalam air, kolam renang misalnya, dan dia niatkan itu berwudu, maka itu bisa mencukupi. Walau istaghraqa makthahu fihi daqiqatan wahidatan faqat, meskipun cuma sebentar saja, ya, tenggelamnya atau terbenamnya hanya sebentar saja, dalam madhab Syafi'i hal tersebut sudah mencukupi wudu, ya, jika dia meniatkan hal itu berwudu. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ghuslul fardhi, mandi wajib. Ai al-ghuslu min janabatin aw haidin aw nifasin aw wiladah. Itu mandi disebabkan junub, ya, atau haid atau nifas atau karena kelahiran, yujzi'u 'anil wudu. Maka mandi wajib itu mencukupi wudu. Jadi kalau seorang udah mandi wajib, udah terangkat hadas kecilnya juga. Walau lam yusbik al-ghuslu biwudu. Meskipun ya walau lam yusbakul ghuslu bil wudu, meskipun tidak wudu dulu sebelum mandi, artinya langsung mandi. Bi syartin an la yakuna athna'a ghuslihi masul farji au halaqatid dubur. Dengan syarat ketika dia di saat-saat mandi dia tidak menyentuh kemaluannya atau tidak menyentuh ya lingkaran lubang duburnya. Au kharaja syai'un min ahadis sabilain, atau juga ya syaratnya tidak keluar sesuatu dari dua jalan, baik depan maupun belakang, ya, dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Artinya selama dia wudu dia tidak mengerjakan pembatal wudu. Amma ghuslu sunnah, adapun mandi sunnah, ya, bukan mandi wajib, mislu ghuslil jum'ah wal idain, seperti mandi hari Jumat atau mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, fala yujzi'u 'anil wudu, maka dia tidak mencukupi wudu. Itla tujzi sunnatun an fardin, karena yang sunnah tidak bisa mencukupi yang wajib. Jadi teman-teman, misalnya kita mandi, niatkan wudu nggak bisa, ya, niatkan wudu tidak bisa kecuali mandi wajib, mandi ya yang disebabkan ya oleh junub dan semisalnya. Ini tentang hal-hal yang bisa ya meng-backup atau ya mencukupi wudu. Kemudian kita bahas tentang sunanul wudu, sunnah-sunnah dalam berwudu dalam madhab Syafi'i. Wahia katsiratun, banyak sekali, yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha, yang pelakunya, yang mengerjakannya mendapatkan pahala, ya, berhak dapat pahala, dan yang meninggalkannya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ditinggalkan. Wa yasihul wudu'u ittarakaha al-muslimu, dan sah wudu seseorang kalau meninggalkan hal-hal ini, karena ini sebatas anjuran, sunnah yang bukan merupakan rukun maupun kewajiban. Au taraka ba'daha, atau dia ya meninggalkan sebagiannya saja. Yang pertama, sunnah wudu kata dalam madhab Syafi'i adalah atasmiyatu fi awali, mengucapkan basmalah di awal wudu. Ya, jadi dalam madhab Syafi'i hal tersebut adalah sunnah wudu yang tidak berdosa seorang yang meninggalkannya. Yang kedua adalah ghuslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan. Disunnahkan setelah basmalah kita membasuh kedua telapak tangan. Wa yusannu ghuslul kaffaini thalathan qabla idkhalihima al-ina'a wa in tayaqqana tuhruhuma. Dan ini kita disunahkan membasuh, ya, mencuci kedua telapak tangan kita 3 kali sebelum memasukkan ke dalam ya bejana atau ke dalam wadah air, meskipun kita yakin dua tangan kita ini suci, tetap disunahkan untuk mencuci terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah isti'malus siwak, yaitu menggunakan siwak atau sikat gigi. Wa huwa sunnatun fil wudu, ini hal yang disunahkan ketika berwudu. Lima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati
lamartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, kata beliau, Nabi SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ya setiap kali hendak sholat. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-madmadah wal istinsyaq. Berkumur-kumur dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Wal madmadah, apa itu madmadah? An yaj'alal ma'a fi fihi. Seseorang memasukkan air ke dalam mulutnya, wa yudirahu fihi thumma yatrahahu. Kemudian dia memutar-mutarkan air di dalam mulutnya, ya, kemudian dia keluarkan. Ya, kemudian dia keluarkan. Ini namanya madmadah atau berkumur-kumur. Wal istinsyaq, adapun istinsyaq, an yaj'alal ma'a fi anfihi wa yumiddahu bi nafsihi ila hawa shimihi wa hiya aqsal anfi. Istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung ya, dan dia menghirupnya ya sampai kepada hayashim, itu adalah batang hidung ya, dan itu adalah bagian hidung yang terdalam. Summa yastathira bitarhil ma'i wal adha minal anfi ba'dal istinsyaq. Kemudian dia istinthar, yaitu mengeluarkan air ya, mengeluarkan air dari hidungnya dan juga kotoran termasuk ya lendir, ingus dan semisalnya setelah dia masukkan air. Ini diantara sunnahnya, berkumur-kumur dan istinsyaq sekaligus kita mengeluarkan ya, kita berkumur-kumur dan istinsyaq kemudian dia keluarkan. Ini yang keempat. Yang kelima adalah takhlilul lihyatil kathifah, yaitu menyela-nyela jenggot yang lebat. In kanatil lihyatu khafifatan wajaba ghuslu sya'ri wal basyarah. Kalau ternyata jenggotnya itu tipis ya, tidak lebat, maka wajib dia membasuh atau mencuci rambut jenggotnya, kemudian juga kulit jenggotnya. Wa in kanat kathifatan, akan tetapi jika ternyata jenggotnya lebat, tasturul basyarah, yang menutupi kulit, wajaba ifadatul ma'i ala sya'ri, maka wajib kita membasuh ya air hanya di permukaan rambutnya saja, li'annal muwajataha taqa'u bihi, karena itu termasuk bagian muka. Wala yajibu ghuslu ma tahtahu, dan tidak wajib ya mencuci bagian dalam jenggot yang lebat. Tapi cukup hanya di depannya saja. Ya, kemudian kata Syekh sini wa yufaddalu an yukhallila lihyatahu, dan kita diperintahkan, disunahkan untuk menyela-nyela jenggot yang lebat. Ini diantara sunnah dalam berwudu. Yang keenam adalah mashu jami'i ra'si, mengusap semua rambut, ya, semua kepala, bagian kepala. Wa ra'su mastamala alaihi manabita asy'aril mu'tad. Yang namanya kepala itu adalah sesuatu yang ditumbuhi biasanya ya, rambut yang tumbuh secara kebiasaan. Ini artinya kepala ya, ini artinya kepala. Wa tariqatuhu, dan metodenya indah madzhab Syafi'i termasuk sunnah adalah mengusap segala kepala. An ya'khudal ma'a bikaffaihi, dia masukkan air ya dengan tangannya. Tsumma yursilah, kemudian dia buang ya, dia buang air yang ada di tangannya, karena akan diperintahkan mengusap bukan membasuh. Tsumma yalsaqu tarfa sababatihi bitarfi sababatihil ukhra. Kemudian dia menyentuhkan telunjuk kanannya dan telunjuk kirinya, dia sentuhkan. Tsumma yad'aha ala muqaddami ra'sih, kemudian diletakkan di awal kepala. Tsumma yadhhaba bihima ila qafah, kemudian dia menjalankannya kepada tengkuk belakangnya. Tsumma yaruddahuma ilal makani alladzi bada'a minhu, kemudian dia kembalikan lagi ke tempat asalnya. Ini 5 rawa Abdullah ibn Zaid sifata wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat Abdullah bin Zaid menceritakan bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famasaha ra'sahu biyadaihi, Nabi mengusap kepalanya dengan 2 tangannya. Faqbala bihima wa adbara, ya, kemudian dia ke belakangkan, kemudian ke depankan. Ya, bada'a bi muqaddami ra'si, dia mulai dari depan kepalanya. Tsumma dhahaba bihima ila qafah, kemudian dia ke belakangkan, ke tengkuk belakangnya. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dia kembalikan lagi ke bagian depan. Ini termasuk mazhab Syafi'i. Jadi meskipun dalam mazhab Syafi'i hanya sudah sah mengusap sebagian rambut saja, tapi sunnahnya, afdalnya dalam mazhab Syafi'i adalah mengusap segala kepala. Jadi keliru sebagian yang menyalahkan mengusap semua kepala ya, karena itu pun termasuk bagian dari mazhab Syafi'i. Hanya saja berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i bilang
ya minimal itu beberapa helai rambut atau bagian kepala saja. Kemudian yang ketujuh, tahlilu asabil yadaini warijlain, menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Wadzalika bistashbiki bainahuma, dengan cara menjalinkan atau menjalinkan jemari-jemarinya. Wa fi asabi rijlaihi yubda'u bi khinsiri rijlil yumna wa yuhtamu bi khinsiri rijlil yusra. Adapun kaki, bagian kaki, maka disunahkan dimulai dengan kelingking sebelah kanan, kemudian berakhir sampai kelingking kaki sebelah kiri. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah mashul uzunain, mengusap kedua telinga. Dalam mazhab Syafi'i itu termasuk sunnah. Tamsahul uzunaini zahirahuma wa batinahuma. Kita mengusap kedua telinga kita, baik bagian dalam maupun bagian luar. Wa yatimul mashu bima'in jadid, dan harus dengan air yang baru dalam mazhab Syafi'i. Ghairil ma'il ladzi masaha bihi ra's, jangan dengan air yang dia gunakan untuk mengusap kepala. Di dalam mazhab Syafi'i ketika sudah mengusap kepala, ambil air baru kemudian dia mengusap telinga. Li'annahu udwan tamayyada an ra'si fil ismil khilqah, karena telinga itu adalah bagian anggota tubuh yang tersendiri yang bukan bagian dari kepala. Ini dalam beberapa pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian yang kesembilan, tathlithul ghuslil wal mashi. Disunahkan berjumlah tiga kali. Jadi ini sunnah. Jadi boleh sekali, boleh dua kali. Sunnahnya, afdalnya adalah 3 kali. Yusannu fil wudu'i tathlithu fi jami'il faraidi wa sunan. Kita disunahkan untuk melakukan 3 kali, baik untuk hal-hal yang wajib seperti basuh wajah, tangan, kemudian kepala, kaki, dan juga dalam sunnah-sunnah wudu'. Ittiba'an li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma qala ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa tawadda'a thalathan. Ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Utsman bin Affan, bahwasanya beliau mengatakan, mau enggak kalian aku kasih tahu bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berwudu 3 kali. Ini dalam hadis Muslim. Kemudian yang ke-10 adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Disunnahkan mendahulukan bagian sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri. Ini sunnah dalam mazhab Syafi'i. Jadi enggak harus kita mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kalau ada orang yang dia berwudu kiri dulu baru kanan, wudunya tetap sah. Yusannu fil wudu'i taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini wa rijlaini bil ijma'. Ulama sepakat bahwasanya disunnahkan mendahulukan bagian kanan, kaki kanan misalnya, tangan kanan, dibandingkan bagian yang sebelah kiri, baik tangan maupun kaki. Kemudian yang ke-11 adalah adalku, yaitu menggosok-gosok, mengusap-ngusap. Wa huwa imrarul yadi 'alal udwi 'inda ghuslihi. Yaitu kita menjalankan tangan kita ketika sedang mengusap maupun membasuh. Ini antara sunnah menggosok-gosok badan. Kemudian yang ke-12 al-muwalah. Muwalah itu artinya berkesinambungan tanpa jeda yang panjang. Wa hiya mutaba'atu af'ali wudu'i bihaitsu la yaqa'u bainahuma ma yu'addu fasilan fil urfi. Yaitu membasuh anggota wudu secara berkesinambungan, sampai-sampai tidak ada jeda yang dianggap sebagai pemisah, menurut kebiasaan. Wa huwa biqadri ma yajiful ma'u 'alal udwi fi zamanin mu'tadil. Itu maksud jeda tersebut jangan sampai lebih melebihin batas yang sampai anggota sebelumnya kering. Jadi jangan sampai kita wajah dulu, kemudian kita ngerjain aktivitas sehingga kering air yang di wajah, kemudian baru tangan. Ini menyelisihi sunnah. Dalam waktu yang sedang, artinya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Kalau terlalu panas cepat keringnya, kalau dingin lama keringnya. Kemudian yang ke-13 adalah itolatul ghurrah wa tahjil. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan memanjangkan ghurrah dan tahjil. Apa itu ghurrah? Ghurrah adalah bayadun fi jabahatil faras. Warna putih yang ada di kening atau dahinya kuda. Wa minasyahri lailatul istihlalil qamar. Kalau ghurrah dalam bulan maksudnya adalah di malam ketika bulan nampak hilal, artinya di awal-awal malam, di awal-awal bulan, di tanggal 1, tanggal 2 dalam bulan-bulan Hijriyah. Kalau dibilang ghurrah Sya'ban artinya adalah permulaan Sya'ban, ghurrah Ramadan permulaan Ramadan.
Wa minar rajuli wajhuhu, kalau dibilang ya laki-laki manusia, ghurrah itu adalah wajahnya. Wa tatwil ghurrah, maksud memanjangkan ghurrah dalam kosakata fikih thaharah adalah an yaghsila muqaddamati ra'si ma'al wajhi wa safahatil unuq, yaitu memperpanjangkan bagian ya basuhan kepala atau wajah. Jadi dia langsung sampai ke belakang atau terlalu ke depan sampai dia membasuh sebagian bawah lehernya ini ya, atau di bawah dagunya. Ini termasuk sunnah dalam mazhab Syafi'i. Jadi artinya memanjangkan basahan anggota wudu yang dibasuh oleh anggota wudu dalam air wudu. Adapun tahjil dalam pengertian bahasa adalah bayadun yakunu fi qawaimil farasi kulliha, yaitu warna putih yang ada pada kaki-kaki kuda, baik empat-empatnya, au fi thalathin minha, atau di 3 kakinya, au fi rijlaihi, atau di 2 kakinya saja. Jadi kalau ada kuda terkadang ada bercak-bercak warna putih di kakinya, itu namanya tahjil. Ya, au fi qalla au katsur, baik warna putihnya sedikit maupun banyak. Adapun maksud dalam fikih thaharah berwudu, apa arti memanjangkan tahjil? Tahjil artinya an yaghsila ma fawqa mirfaqaini fil yadain, yaitu ketika dia membasuh melewatin sikunya ya. Jadi dia melewatkan sikunya. Wa ma fawqal ka'baini fi rijlaini, ketika dia membasuh kaki dia memanjangkan sampai di atas mata kaki. Wa ghayatuhu isti'abu al-uddaini ya. Wasaqaini ya, yaitu sampai dia membasuh lengan atasnya ya, hampir ke pundak. Jadi dia basuh sampai ke pundak atau sampai ke betis untuk kaki. Ini menurut mazhab Syafi'i disunnahkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis Bukhari Muslim, ta'ti ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti hari kiamat akan datang ya dalam keadaan ya wajahnya dan kakinya itu bersinar ya, disebabkan oleh bekas-bekas sisa air wudu. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al, siapa yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, memanjangkan bagian yang dibasuh oleh air wudu, maka hendaklah dia kerjakan. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 adalah di antara sunnah dalam berwudu, an yaqula ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dalam sebagian kitab-kitab Syafi'i disunahkan ketika selesai berwudu membaca doa tersebut. Ini tentang sunnah-sunnah wudu. Sekarang kita masuk ke adabul wudu, adab-adab dalam berwudu. Ya, di antara adabnya yang pertama adalah istiqbalul kiblah, menghadap kepada kiblat. Ini di antara adab dalam berwudu. Dan ingat, adab di sini tidak harus ya. Jadi kalau meninggalkannya pun tidak masalah. Yang kedua adalah la yatakallamu li ghairi hajatin, tidak berbicara tanpa hajat. Jadi hukum asalnya dalam buang air atau berwudu juga termasuk bersuci, bertaharah adalah tidak berbicara. Kemudian yang ketiga, an yabda'a bi a'la wajhihi wala yaltimuhu bil ma'. Hendaklah dia memulai dengan, ketika basuh wajah itu mulai dari bagian atas. Kenapa? Karena biar airnya itu turun ke bawah. Jadi ketika dia mengusap, dahulukan bagian atas baru dia usap wajahnya. Dan jangan dia menamparkan air ke wajahnya ya. Kemudian yang keempat, an yata'ahada atrafa ainaihi wa akibaihi wa nahwihima mimma yakhafu ighfaluhu. Hendaklah dia memperhatikan ujung-ujung bagian matanya ketika membasuh wudu ya. Kemudian tumitnya, karena itu adalah bagian-bagian yang khawatir tidak tersentuh oleh air wudu. Kemudian yang kelima, an yuharrikal khatama liyadkhula tahtahul ma'. Hendaklah dia menggerak-gerakkan cincinnya, kalau dia punya cincin atau jam misalnya, agar air melewati di antara ya sela-sela cincin atau jam tersebut. Dan yang terakhir adalah an la yanqusu ya al-ma'ul wudu'i an muddin, dan hendaklah jangan sampai dia berwudu itu kurang dari 1 mud ya, kurang dari 1 mud, karena termasuk sedikit sekali air yang bisa digunakan. Demikian kita ya akhiri demikian tentang masalah sunnah-sunnah dalam berwudu dan adab-adab dalam berwudu menurut mazhab Syafi'i. Demikian kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.